Kami PT IDEA memberikan ceramah dengan judul Upaya Perbaikan Mutu Air di Danau Indonesia dan Teknologi yang Bisa Digunakan. Ini adalah apa yang mau sampaikan hari ini. Perusahaan kami pernah mempertimbangkan perbaikan mutu air untuk Danau Tondano, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Maka memperkenalkan pengalaman kami dan juga memperkenalkan teknologi simulasi yang dapat bermanfaat bagi konservasi mutu air danau. Sebelum masuk ceramah hari ini, memperkenalkan perusahaan kami secara singkat. Perusahaan kami pertama mulai usaha sebagai perusahaan prediksi cuaca swasta pertama pada tahun 1953. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berkembang sebagai konsultan komprehensif sains lingkungan hidup. Pada tahun 2006, bergabung dengan perusahaan konsultan konstruksi, dan sekarang sebagai konsultan komprehensif fondasi masyarakat dan konservasi lingkungan hidup. Memberikan layanan nilai tambah tinggi di segala tahap mulai dari perencanaan, survei, analisis, perencanaan evaluasi prediksi, desain, perawatan, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan customer. Nama perusahaan kami, IDEA, adalah singkatan dari infrastruktur, disaster, bencana, environment, lingkungan hidup, dan amenity, kenyamanan. Menggambarkan bidang bisnis kami, di bidang fondasi masyarakat, perencanaan, desain, konservasi sungai dan tepian laut, pelabuhan, jalan, perencanaan kota, desain dan perawatan jembatan, dan di bidang lingkungan hidup, AMDAL, MONEP, monitoring, perencanaan manajemen lingkungan hidup, konservasi di generasi lingkungan hidup alam, evaluasi risiko lingkungan hidup. Di bidang bencana, manajemen risiko, rencana pemeliharaan bencana. Di bidang kenyamanan, menciptakan ruangan tepian air yang nyaman, pengiriman informasi iklim, dan lain-lain. Menjadi bisnis utama kami untuk meningkatkan sifat percaya dan nilai tambah. Kami berupaya menggunakan teknik komunikasi pada partisipasi masyarakat, pembuatan kesepakatan, persisnya, dan pendidikan lingkungan hidup, dan pemanfaatan jaringan kerja informasi, pengendalian mutu, dan litbang secara aktif. Perusahaan kami mengembangkan usaha di luar negeri. Sekarang ada 4 pangkalan di luar negeri. Di Indonesia juga ada di Bogor. Selain itu di Thailand, China mendirikan perusahaan gabungan dengan perusahaan lokal. Berupaya penelitian dan pengembangan secara aktif di situ juga. Pengalaman bisnis di luar negeri kami telah di lebih dari 60 negara di dunia. Di antaranya yang banyak ada di Indonesia. Di sini didaftarkan pengalaman di Indonesia akhir-akhir ini. Ada banyak pengalaman seperti pencegahan bencana, sungai, dan survei penanggulangan pemeliharaan gempa bumi, proyek JICA atau JBIC yang lama lingkungan hidup. Di antaranya proyek yang paling besar adalah proyek pembangunan pelabuhan Balu, Patimban. Mulai dari survei, persiapan, desain detail, sampai konstruksi dan manajemen. Yang mementingkan program luar negeri adalah pencemaran laut, kebijakan lingkungan hidup terkait bahan kimia, manfaat perhatian sosial lingkungan hidup pada proyek infrastruktur, dan penanggulangan banjir di sungai, dan manajemen banjir, dan lain-lain. Baik, mau masuk ceramah. Pertama saya jelaskan kenapa kami jadi berhubungan dengan Danau Tondano. Sebenarnya perusahaan kami sebagai program penelitian Kementerian Ekonomi dan Industri pada tahun 2010 melakukan uji coba model regenerasi karang yang memanfaatkan produk sangga besi baja bersama Universitas Samratulangi yang berada di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, delegasi terutama Rektor Universitas Samratulangi dan Bupati Kabupaten Minahasa yang ada Danau Tondano datang ke perusahaan kami pada tahun 2015.
dan melakukan penandatanganan MOU kerjasama bidang teknologi dan penelitian antara Universitas Samratulangi, Kabupaten Minahasa, dan perusahaan kami. Tahun berikut, yaitu tahun 2016, pada workshop yang diselenggarakan antara pihak terkait, dari pihak Indonesia diperkenalkan eutrofikasi di Danau Tondano dan pembiakan eceng gondok ke Turaruan, maka sebagai salah satu hasil MOU menjadi berupaya penanggulangan pemurnian Danau Tondano. Tahun tersebut dapat kerjasama dari PT Nodak yang memiliki pengalaman kapal potong tanaman air di dalam dan di luar negeri, dan perusahaan genset, biogas, dan Pemda Kota Osaka dan lain-lain. Kumpulkan eceng gondok dan bangkit listrik biomasa proyeknya. Melamar dan sampaikan proposal proyek program survei visibilitas membentuk proyek JCM berdasarkan MOU antara kedua kota untuk mewujudkan masyarakat karbon rendah pada tahun 2016 kepada Ministry of the Environment Jepang. Tetapi sayangnya tidak diadopsi atau tidak diterima. Setelah itu, pada tahun 2017, delegasi dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan pejabat dari Pemda Provinsi, Rektor Universitas Samratulangi dan lain-lain datang di perusahaan kami. Saat itu perkenalkan kapal potong tanaman air PT Nodak yang berpengalaman di Dam Cirata di Jawa Barat. Delegasinya berminat mau belanja kapal potong tanaman air dengan APBD provinsi dan mau terapkan di Danau Tondano. Maka dengan kerjasama Pemda Sulawesi Utara melakukan survei dan pertimbangan dengan potensi pemanfaatan tanaman air efektif selain membangkit listrik. PT Nodak telah titipkan materi perkenalan teknologi bagi program pelatihan dan pelatihan ini, dan akan hadir pada acara pertukaran pendapat. Pada waktu delegasi Gubernur Provinsi Sulawesi Utara datang di perusahaan kami juga pokoknya satu kali mau pergi ke lapangan dan melakukan survei lapangan untuk memahami kondisi aktual dan informasi dasar pada Juli tahun 2017. Pada waktu itu, PT Nodak melakukan uji coba potong eceng gondok dan membuat pupuknya di Dam Cirata, Jawa Barat, dalam rangka program dukungan UKM JICA. Maka bersama beliau-beliau dari Kabupaten Minahasa sempat meninjau situasi di Jawa Barat. Setelah itu bersama PT Nodak melakukan survei memahami kondisi Danau Tondano, pembahasan dengan Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara, mengumpulkan rencana tata ruang provinsi dan kabupaten, macam-macam rencana terkait Danau Tondano, peta, data, monitoring Danau Tondano, dan bertemu dengan gubernur dan bupati menjelaskan konsep penelitian kembali ke Jepang, memeriksa referensi dan mempertimbangkan program dukungan untuk melamar program pemerintah Jepang, penelitian yang diperlukan dan pengalaman membuat bisnis, dan menyusun rencana proyek untuk wujudkan menyehatkan sirkulasi bahan dalam Danau Tondano dan pemanfaatan berkelanjutan dengan syarat terapkan kapal potong tanaman air. Melakukan penelitian untuk mempertimbangkan metode pemanfaatan beberapa tanaman air efektif untuk melamar program dukungan bisnis JICA SDGs. Pada Oktober berkunjung ke lapangan lagi dan jelaskan penelitian kepada gubernur, bupati, dan pejabat dari provinsi dan kabupaten, dan disepakati. Selain itu, data yang kurang seperti data lingkungan hidup dan sosial di DAS dan kedalaman lapisan dasar di danau dan mutu air dan terbaru di Danau Tondano. Jadi minta kerjasama kepada Universitas Samratulangi dan memastikan TOR. Sayangnya, setelah melakukan penelitian, ada masalah anggaran
jadi susah dibeli kapal potong tanaman air oleh Pemda Provinsi. Maka pertimbangan program ini dihentikan sekarang. Inilah ringkasan penelitian skala perkenalan konten konkret yang kami rencanakan. Pertama, profil Danau Tondano. Berlokasi di tempat 25 km selatan timur dari Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, yang tercipta di muara letusan, dikelilingi gunung ketinggian kurang lebih 600 meter. Merupakan sumber air Manado dan dimanfaatkan PRTA serta budidaya ikan. Selain itu, diberkati pemandangan indah. Ada onsen atau ada mata air panas, jadi tempat wisata. Luas danau seluas 44 km persegi. Di Jepang tidak ada danau luas yang mirip, sedikit lebih besar daripada Kitaura, yaitu 35 km persegi di prefektur Ibaraki. Danau Tondano adalah salah satu danau di antara 15 danau prioritas di Indonesia. Sebagaimana tadi disebut, Danau Tondano menjadi sumber air penting bagi area hilir Manado dan desa-desa sekitar danau, dan menjadi perairan yang penting bagi PRTA, pembangkit listrik tenaga air, perikanan, budidaya ikan, dan sumber pariwisata. Maka diminta pemakaian yang berlanjut dan konservasi lingkungan hidup. Akan tetapi, akhir-akhir ini melebihi standar mutu air dan eceng gondok. Jenis tanaman air dari luar menjadi banyak. Oleh karena itu, diperlukan manajemen mutu air komprehensif untuk pemakaian dan pembangunan yang berlanjut. Ini merupakan lingkungan hidup sekitar Danau Tondano. Di tepian kiri dan kanan gunung sampai hampir tepian danau. Sebagian besar merupakan lahan pertanian. Di sekitar tepian danau terlihat beberapa dusun. Di bagian masuk dan keluar dari danau, ada sawah luas. Eceng gondok ada di tepian danau, di seluruh danau. Khususnya terlihat banyak dari cukup luas di bagian masuk dan keluar. Di Danau Tondano dilakukan budidaya ikan mas dan tilapia. Di sekitar tempat budidaya juga eceng gondok, jadi banyak situasinya. Grafik ini dari data hasil monitoring di Danau Tondano yang dilakukan oleh BLH Sulawesi Utara. Dibandingkan dengan angka standar kelas 2 dari Standar Mutu Air Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, yang diterapkan angka bahan masing-masing pencemaran di Danau Tondano, ada perbedaan dengan yang kelas 2 itu. Angka pengukuran dibagi standar mutu air, angka 1 dari kelas 1 mungkin yang ditunjukkan oleh garis merah adalah angka standar. Makin tinggi dari kelas 1, makin melebihi angka standar. Monitoring mutu air danau oleh BLH Sulawesi Utara dilakukan setahun 2 kali pada musim hujan dan kemarau di 4 danau dalam provinsi. Di Danau Tondano dilakukan 4 poin atau 4 lokasi yang ditandai dalam gambar ini. Grafik ini mengutip 2 poin di antara parameter residu klorin, bahan sulfida, dan E. coli, dan kadar minyak atau lemak dan fenol menjadi lebih dari standar. Di BLH Sulawesi Utara melakukan monitoring di 4 danau dalam provinsi, ada kekurangannya keterampilan petugas dan peralatannya. Maka ambil air sampel dari lapisan permukaan saja. Berdasarkan situasi seperti ini, masalah terjadi atau akan terjadi di Danau Tondano bisa diperkirakan seperti ditulis di sini. Pertama, ada gangguan intake PRTA gara-gara eceng gondok. Gangguan perahu berlayar, pembiakan eceng gondok yang keterlaluan disebabkan oleh eutrofikasi.
Kalau menjadi kondisi eutrofikasi, tentu ada pengaruhnya pada ekosistem danau. Penyebab eutrofikasi adalah masuknya nitrogen, potasium, dan kalium di das. Situasi permukaan air ditutup dengan eceng gondok, tanaman dari luar, diperkirakan ada pengaruhnya juga pada sumber pariwisata. Selain itu, dikhawatirkan masuknya klorin dari air limbah, kehidupan dari das. Tambah lagi, jika air limbah yang tidak diolah masuk dari dusun atau dari desa, E. coli juga makin bertambah. Kemudian usaha budidaya ikan di dalam danau juga karena sisa pakan budidaya ikan dan kotoran dari ikan menyebabkan pencemaran juga. Dengan faktor seperti ini, mutu air danau menjadi lebih jelek lagi dan air minum di hilir juga akan tercemar. Gambar ini menunjukkan situasi seperti ini. Dari dusun das, air limbah kehidupan atau dari rumah tangga yang mengandung sintetis deterjen dan tinja yang tidak dikelola masuk ke danau. Limbah dari dusun sekitarnya juga dibuang ke danau. Selain itu, sawah dan lahan pertanian dalam das banyak pupuk kimia dimasukkan. Maka sangat banyak nitrogen dan potasium masuk, maka meningkatkan konsentrasi. Jadinya eutrofikasi dan perbanyakan eceng gondok. Kemudian di dalam danau, di budidaya tilapia dan ikan mas, katanya terutama diberikan pakan pelet yang mencampurkan bahan kimia, obat cepat menjadi besar. Maka diperkirakan residunya tertampung di dasar danau. Diperkirakan juga eceng gondok mati juga tertampung di dasar danau. Maka diperkirakan nitrogen potasium yang larut keluar dari lapisan dasar. Maka untuk solusinya, mengendalikan keseimbangan NPK. Perlu pengurangan masuknya klorin dan E. coli. Untuk mempertimbangkan penanggulangan secara konkret, mutlak diperlukan memahami kondisi keseimbangan keluar masuknya bahan di Danau Tondano. Kami memutuskan tujuan penelitian kami adalah pertimbangan penanggulangan dengan analisis pencemaran simulasi. Memahami keseimbangan bahan di Danau Tondano dan untuk melakukan analisis pencemaran, misalnya perlu data seperti ini. Item yang ditulis di sini mengenai kedalaman ada data sangat lama. Tetapi akhir-akhir tahun ini makin berat sedimentasi pasir dan tanah. Perlu mendapatkan data yang baru kiranya. Terkait mutu air, dilakukan monitoring oleh BLH Sulawesi Utara, tetapi hanya dilakukan sampling air dari lapisan permukaan saja. Perlu dilakukan sampling dan analisis lapisan dasar. Selain itu, terkait data luas lahan pertanian das dan jumlah penduduk dan lain-lain. Tidak bisa perolehannya hanya sebagian saat survei lapangan kami. Data-data yang kurang ini, kami berpikir minta tolong kepada Universitas Samratulangi untuk mendapatkannya. Mengenai keseimbangan bahan di danau, 1. Beban masuk dari das ke danau. 2. Beban dari budidaya ikan dan lain-lain. 3. Beban air hujan tiba-tiba. 4. Produksi internal dengan fitoplankton dan lain-lain. 5. Masuk atau larut dari lapisan dasar. 6. Melepas ke das hilir. 8. Dikeluarkan dengan perikanan serta 9. Dimakan sama burung dan lain-lain. Perbedaannya jadi tertampung di danau. Bahan yang ditampung di danau berada di dalam air sebagai kondisi melarut atau sebagai bahan tidak jernih dalam air atau sebagai makhluk hidup.
atau juga dalam dasar danau. Terkait efek terapkan penanggulangannya, bisa melakukan evaluasi dengan simulasi. Nanti saya jelaskan teknologi simulasi, maka sekarang tidak jelaskan dulu. Sebagai pilihan penanggulangan secara konkret, ada penerapan metode penanggulangan manajemen air limbah dan pembuangan eceng gondok serta pemanfaatan efektif. Sebagai pemanfaatan eceng gondok efektif, jadi mempertimbangkan 4 ide antara A sampai dengan D yang dicantumkan di sini. Pertama, tindakan A, membuat pupuk. Bisa diharapkan manfaatkan sebagai bahan gizi untuk menumbuhkan tanaman dan meningkatkan hasil produksi padi. Dengan ini bisa mengurangi jumlah pemakaian pupuk kimia yang dipakai selama ini. Tindakan B adalah memanfaatkan sebagai bahan perbaikan tanah. Bahan perbaikan tanah ini sebagaimana ditulis di bagian biru. Dimasukkan ke tanah yang daya menahan gizi menurun, ditambah bahan organik, dan meningkatkan efek pupuk berlanjut. Kalau dikembalikan gizi bahan organik ke tanah, yang daya menahan bahan organik dalam tanah turun, bisa diharapkan meningkatkan daya menahan NPK dalam tanah. Pemanfaatan sebagai bahan perbaikan tanah juga bisa mengurangi jumlah pemakaian pupuk kimia juga. Tindakan C adalah fermentasi metana. Eceng gondok difermentasi metana, dan gas metana yang dikeluarkan dimanfaatkan untuk membangkit listrik, dan cairan pencernaannya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Tindakan D adalah pemanfaatan sebagai pakan ternak. Di sekitar danau Tondano, di gembala sapi dan lain-lain. Maka jika bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kami berpikir digunakan untuk mengembangkan peternakan juga. Terkait tindakan ini, melakukan evaluasi masing-masing bisa memproduksi berapa dan bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia, dan evaluasi kebutuhan produk, harga jual dari pandangan ekonomis, serta efek kombinasi di antara penanggulangan dipertimbangkan juga direncanakan. Ini gambaran menunjukkan penanggulangan di Danau Tondano. Dengan syarat canangkan target menyehatkan siklus bahan dalam Danau Tondano serta mewujudkan pemakaian yang berlanjut. Dengan syarat sediakan perahu potong tanaman air, kami membayangkan mengembangkan sistem sirkulasi yang bisa memanfaatkan eceng gondok secara efektif dan penanggulangan manajemen air limbah hulu dan hilir. Sebagaimana dalam gambar 1 slide sebelumnya, memahami keseimbangan barang keluar masuk atau neraca, pertimbangan penanggulangan dengan simulasi, dan pertimbangan setiap metode pemanfaatan efektif dan dari segi ekonomis. Kami memikirkan membangun model bisnis, menyehatkan siklus bahan di Danau Tondano dengan pemanfaatan eceng gondok yang dipotong secara efektif dan memanfaatkan yang dipotong secara berkelanjutan. Sebagai program yang mendukung perencanaan dan penyusunan rencana model bisnis seperti ini, ada program pemerintah yang dukungan bisnis SDGs JICA. Maksudnya dengan dana dari pemerintah Jepang. Survei ini mau dilakukan untuk melamar program mendukung bisnis SDGs. Akan tetapi dari masalah APBD, tidak jadi beli pulau potong tanaman air buatan Jepang oleh Pemda Provinsi. Sekarang berhenti pertimbangannya mengenai program ini. Maka selanjutnya
apakah bisa memberikan kontribusi bagi memperbaiki mutu air di Danau Tondano dalam bentuk yang berbeda? Atau apakah tidak ada keperluan seperti ini di danau lain di dalam Provinsi Sulawesi Utara? Lanjutkan komunikasi dengan Pemda Provinsi Sulawesi Utara dan Universitas Samratulangi. Dalam slide sebelumnya sudah disebutkan mengenai program mendukung bisnis SDGs JICA. Maka sekarang mau memperkenalkan dua program pemerintah lagi, dukungan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan Jepang di bidang konservasi danau dan perbaikan lingkungan air. Di Indonesia juga banyak program dukungan dilaksanakan dan akan dilaksanakan juga. Maka apabila dilakukan program bantuan seperti ini, mohon bekerja samanya. Yang pertama, program dukungan bisnis SDGs UKM oleh JICA. Program ini berskala berbasis usulan dari perusahaan swasta. Dilaksanakan dengan tujuan mencocokkan produk atau teknologi perusahaan swasta dan kebutuhan pembangunan negara berkembang. Program ini pada prinsipnya ada dua macam, yaitu bertarget UKM, tipe mendukung UKM, usaha kecil menengah, dan bertarget perusahaan besar, tipe mendukung bisnis SDGs. Masing-masing sebagai pilihan diberikan dukungan mulai dari survei dasar khusus untuk UKM, survei visibilitas dan program sosialisasi, verifikasi, dan membuat bisnis. Dapat melamar sesuai dengan skala perusahaan pelamar atau tahap bisnis. Penerimaan proposal dilakukan setelah setahun 2 kali. Bidang target adalah lingkungan hidup, energi, pengolahan limbah, pemurnian air, pengolahan air, pelatihan kejuruan, mengembangkan industri, kesejahteraan, pertanian, kesehatan masyarakat, medis, pendidikan, pencegahan bencana, produk dan teknologi penanggulangan bencana yang menjadi bagian. Mengucapkan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang, di mana ditempatkan kantor perwakilan JICA dan cabangnya menjadi negara target ODA, Official Development Assistance, atau bantuan dari Jepang. Di antara program mendukung bisnis SDGs UKM bertarget Indonesia, jumlah program yang diadopsi atau dipilih di bidang pemurnian pengolahan air, lingkungan energi adalah 40 program. Di antara 40 program yang dikutip berhubungan manajemen danau dan penanggulangan pengolahan air limbah adalah tabel ini. PT Nodak dan PT Daiei Industri yang ikut acara penukaran pendapat dan di pelatihan ini dapat kerjasama untuk perkenalan teknologi perusahaan swasta dan dapat kerjasama untuk memperkenalkan teknologi perusahaan juga pernah diadopsi proposalnya. PT Nodak melakukan penelitian verifikasi memotong eceng gondok dan membuat pupuknya di Dam Cirata, Jawa Barat. Selain itu, PT Daiei Industri melakukan survei dan verifikasi untuk menyebarluaskan septic tank di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Solo, Jawa Tengah. Yang perkenalkan kedua adalah program model bisnis perbaikan lingkungan air di Asia oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Kami, karena dipercayai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, bertugas sebagai sekretariat di program model ini. Ini skema tipe rekomendasi dari perusahaan swasta bertujuan mendukung mengembangkan teknologi pengolahan air yang maju di Jepang untuk pasar air negara berkembang yang bisa harapkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan mulai dari tahun 2011. Asal badan usaha di Jepang, tidak hanya perusahaan besar saja, tetapi UKM juga bisa melamar. Cukup banyak yang melamar dalam bentuk konsorsium bersama pemerintah daerah dan lain-lain.
Jika diadopsi program ini, pada tahun pertama melakukan survei feasibilitas. Setelah tahun kedua, melakukan uji coba verifikasi di lapangan, melakukan verifikasi efek bisnis, sifat kesesuaian model bisnis, maka berpula menjual sesuatu sambil menunjukkan efek di lokasi proyek. Teknologi target yang diperkirakan adalah 1. Pengurangan air limbah kehidupan berskala kecil dan menengah. 2. Pengurangan air limbah industri, peternakan perairan, peternakan pertanian, industri, dan lain-lain. 3. Pemurnian langsung di perairan. 4. Monitoring mutu air, dan lain-lain. 5. Teknologi membuat lumpur jadikan bahan berguna melalui proses pengurangan air. Sebanyak 5. Tetapi di perairan target, apabila dapat diharapkan efek perbaikan mutu air dan bisa verifikasi efeknya, walaupun teknologi selain daripada 5 macam yang tadi bisa meramal. Negara target ditentukan Asia atau negara Pasifik. Lebih baik negara target WEPA. Yang ikut WEPA adalah Water Environment Partnership in Asia, termasuk Indonesia. Terkait program model perbaikan lingkungan air Asia yang diadopsi dan dilaksanakan selama ini adalah 30 proyek. Di antaranya yang bertarget Indonesia adalah 6 proyek. Ini daftarnya. PT Daya Industri yang tadi kenalkan sudah ada pengalaman diadopsi dengan program ini. Sampai tahun fiskal lalu, di Balikpapan, Kalimantan Timur menyelenggarakan proyek meningkatkan pengelolaan air limbah kehidupan atau dari rumah tangga yang memanfaatkan septic tank yang sudah ada. Kegiatannya dengan sambungan unit pengolahan air limbah yang memanfaatkan teknologi septic tank dengan septic tank yang sudah ada, memenuhi standar air limbah baru. Selama ini, saya memperkenalkan apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan kami di Danau Tondano. Mulai sekarang menjelaskan simulasi angka sebagai teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi konservasi lingkungan air, lingkungan hidup perairan termasuk danau. Perusahaan kami memiliki banyak pengalaman terkait pertimbangan perbaikan mutu air danau dengan simulasi angka di Jepang. Di Danau Tondano juga rencana melakukan evaluasi dan pertimbangan penanggulangan dengan simulasi angka juga. Simulasi angka adalah bagian dari gejala target dan membuat sederhana dan abstrak. Dijadikan model melakukan percobaan dengan perhitungan saja. Secara konkretnya, membuat dana virtual dalam komputer dan memberikan syarat angin, sinar matahari, dan sungai mengalir ke danau, memproduksi kondisi halus, dan diberikan syarat seperti jumlah beban pencemaran, tanaman air, dan tempat budidaya, reproduksi mutu air. Pada saat memikirkan konservasi lingkungan hidup danau, 4 keuntungan utama karena menggunakan simulasi angka. Dari hasil perhitungan, bisa mempertimbangkan apa penyebabnya membuat mutu air jelek di danau target. Bisa mempertimbangkan penanggulangan untuk memperbaiki penyebab membuat mutu air jelek. Melakukan perhitungan prediksi saat melakukan penanggulangan. Bisa mempertimbangkan penanggulangan seperti apa yang efektif. Seperti kombinasi penanggulangan dan lain-lain. Bisa menghitung prediksi sambil memperkirakan berbagai kasus. Dari hasil pengamatan mutu air, jumlah beban masuk, posisi tanaman air, dan tempat budidaya ikan, bisa memperkirakan penyebab yang membuat mutu air jelek. Tetapi saat melaksanakan penanggulangan perlu informasi yang lebih akurat. Kalau menggunakan simulasi angka, bisa mencoba berbagai penanggulangan di dalam komputer dan
mengenai efeknya. Bisa mengevaluasi dengan angka perbaikan konsentrasi mutu air secara kuantitatif. Gambar-gambar ini adalah hasil prediksi mutu air saat melakukan 3 penanggulangan berbeda. Makin berukurannya bagian merah dan kuning. Maksudnya makin diperbaiki mutu air. Sekarang menjelaskan prosedur dengan perkiraan melaksanakan simulasi angka di Danau Tondano. Untuk melakukan simulasi angka, perlu program perhitungan, simulasi, dan komputer untuk perhitungan. Ada paket program perhitungan yang dijual, tetapi mengatur syarat dan pengaturan untuk diproduksi harus bekerja sendiri. Di PT IDEA memiliki program perhitungan yang dikembangkan sendiri. Sesuai dengan keperluannya, program bisa menghitung sambil menyesuaikan dengan situasi Danau Tondano. Kemudian kumpulkan informasi yang perlu bagi perhitungan dan menyusunnya. Detailnya akan dijelaskan. Setelah menentukan syarat perhitungan, melakukan perhitungan reproduksi kondisi aktual, mencoba berulang-ulang sampai hasil perhitungan menjadi angka program pengukuran yang nyata. Setelah selesai perhitungan reproduksi kondisi aktual, menggunakan hasil tersebut, menganalisis faktor utama yang membuat mutu air Danau Tondano jelek. Dan dari hasil perhitungannya, bisa membuat gambar keseimbangan keluar masuk bahan. Di hasil analisis, penyebab utama mutu air menjadi jelek. Menyusun beberapa penanggulangan untuk memperbaiki mutu air Danau Tondano. Terkait efeknya, menggunakan simulasi angka, melakukan perhitungan prediksi. Dengan membandingkan hasil perhitungan kondisi aktual dan hasil perhitungan prediksi efek penanggulangan, dapat mengevaluasi efek masing-masing penanggulangan secara kuantitatif. Dasar model simulasi danau adalah model NPZD. N dari nutrien, P dari fitoplankton, Z dari zooplankton, D dari detritus. Dalam gambar ini, dalam kotak item yang dihitung, tanda panah, yang menyambung item perhitungan adalah jumlah sirkulasi bahan atau flux. Dalam model ini, untuk setiap tanda panah ada rumus perhitungan. Sesuai dengan ciri khas perairan target yang dihitung atau tujuan perhitungannya. Menambah item perhitungan dan rumus perhitungan pada model NPZD yang dasarnya. Misalnya, membagi plankton ke beberapa jenis, bahan organik dibagi sesuai dengan sifat dekomposisi, menambah tekanan makan oleh jenis ikan, fungsi lawa dan tempat alga lumut, menyambungkan dengan mutu dasar, dan lain-lain. Menunjukkan gambar model simulasi perkiraan Danau Tondano menjadi model ditambah tanaman air eceng gondok dan lumpur dasar karena memperhatikan pengaruh ikan di budidaya pada NPZD. Model yang dasar. Faktor yang membuat mutu air Danau Tondano jelek, tanaman air yang menjadi terlalu banyak, dan jeleknya lapisan dasar danau karena sisa pakan ikan budidaya dan kotoran dan ikan budidaya dikhawatirkan. Maka unsur seperti itu dikombinasikan jadi model ini. Walaupun bisa siapkan komputer dan program perhitungan, simulasi angka itu tidak bisa dilakukan mudah. Untuk membuat perhitungan jadi efektif, harus koreksi informasi dan harus menyusun. Informasi yang diperlukan perhitungan adalah informasi bentuk danau, topografi seperti ketinggian dari permukaan laut, kedalaman. Informasi sungai mengalir ke danau dan pemakaian tanah di das daerah aliran sungainya. Gambar kanan.
Informasi iklim seperti ala angin, kecepatan jumlah sinar matahari, suhu udara, kelembaban, dan lain-lain. Informasi debit, suhu air, mutu air dari sungai keluar masuk danau, publik fasilitas pengelolaan, dan hasil pengukuran mutu air danau dan dasar danau. Informasi makhluk hidup yang mempengaruhi pada mutu air danau seperti tanaman air dan situasi budidaya. Di antara itu, hasil pengukuran mutu air danau dan mutu dasar adalah angka pertama. Perhitungan juga menjadi informasi untuk verifikasi kelayakan hasil perhitungan. Untuk melakukan perhitungan mutu air, yang sangat penting adalah informasi jumlah beban yang masuk danau. Untuk menghitung jumlah beban masuk, ada beberapa metode. Yang populer adalah jumlah penduduk daerah aliran sungai das. Luas pemakaian tanah, jumlah ekor ternak, diperkalikan jumlah beban keluar per orang, dan dua satuan. Dihasilkan jumlah beban dinamakan metode satuan beban, dan ada metode menghitung dari debit diukur sungai masuk dan mutu air juga. Apabila pengukuran susah di sungai mengalir masuk ke danau, menghitung jumlah beban dengan metode satuan beban. Yang harus perhatikan saat itu, dan kalau sangat berbeda syarat masuk antara musim hujan dan kemarau seperti Danau Tondano. Kemudian kondisi pertanian di das dengan jumlah intake air dan jumlah pupuk di das melebihi sesuai dengan musim. Perlu menghitung jumlah beban pada masing-masing musim. Contoh gambar ini adalah grafik menunjukkan hubungan antara debit sungai yang mengalir ke danau di Jepang. Di Jepang dan di jumlah beban waktu irigasi dan di luar waktu irigasi. Dibedakan rumus perhitungan jumlah beban. Menentukan syarat yang perlu untuk program perhitungan dan melakukan perhitungan di produksi kondisi aktual. Kalau membandingkan hasil perhitungan dan angka pengukuran nyata, dan kalau sangat berbeda, menghitung lagi, diubah parameter yang digunakan untuk perhitungan dan syarat. Gambar ini contoh perbandingan angka pengukuran nyata dan hasil perhitungan. Menghitung ulang sampai kedua angka menjadi hampir sama. Dari hasil perhitungan diproduksi kondisi aktual, bisa membuat gambar keseimbangan bahan. Ini gambar keseimbangan bahan di truk kecil di Jepang. Di sini dilakukan budidaya kerang tiram, oyster, dan dengan kotoran tiram mutu dasar truk menjadi jelek. Untuk melakukan manajemen yang jumlah budidaya dan jumlah penangkapan ikan yang layak, melakukan simulasi angka. Dengan pembuatan gambar keseimbangan bahan, menjadi jelas jalur sirkulasi bahan yang harus diperbaiki. Bisa mempertimbangkan penanggulangan secara efisien. Berdasarkan penyebab menjadi jaraknya mutu air danau target, menyusun penanggulangan. Pada kasus Danau Tondano, bisa diperkirakan manajemen air limbah das seperti tentang tanaman air dan budidaya dengan pemberian pakan yang layak. Saat memprediksi dengan model simulasi angka menjadi efek penanggulangan tersebut, menjadi mencerminkan syarat yang berbeda sesuai dengan penanggulangan pada perhitungannya. Penanggulangan manajemen air limbah das daerah aliran sungai ditentukan sebagai pengurangan jumlah beban masuk ke danau dengan syarat perhitungan prediksi. Terkait pengusiran tanaman air, ditentukan pengusiran garam gizi dari danau dan meniadakan zona berhenti arus. Terkait manajemen layak pemberian pakan budidaya. Hasil perhitungan prediksi dengan
hipotesis penanggulangan dapat mengevaluasi penanggulangan sebagai perubahan konsentrasi dari hasil perhitungan diproduksi kondisi aktual. Contoh penanggulangan yang dapat memprediksi besar mengenai konsentrasi mutu air adalah penanggulangan yang efektif. Ditambah efek penanggulangan yang diperkirakan dari hasil perhitungan, dan kalau membuat referensi sambil memperhatikan tingkat kesulitan teknis, biaya, investmen pertama, manajemen dan perawatan, durasi yang berlanjut, efektifnya berguna juga untuk mempertimbangkan penanggulangan lebih efektif. Melangkum, pemanfaatan simulasi angka bagi konservasi lingkungan hidup perairan termasuk danau. Pada saat memikirkan konservasi lingkungan hidup danau, 4 keuntungan utama kalau menggunakan simulasi angka sekali lagi, yaitu dari hasil perhitungan bisa mempertimbangkan apa penyebabnya membuat mutu air jelek di danau target. Bisa mempertimbangkan penanggulangan untuk memperbaiki penyebab membuat mutu air jelek. Melakukan perhitungan prediksi saat melakukan penanggulangan bisa mempertimbangkan penanggulangan seperti apa yang efektif. Seperti kombinasi penanggulangan dan lain-lain bisa menghitung prediksi sambil memperkirakan berbagai kasus. Dan prosedur pelaksanaan simulasi angka sebagaimana berikut ini. Menyiapkan komputer dan program perhitungan. Kumpulkan informasi yang diperlukan bagi perhitungan dan setting. Perhitungan diproduksi kondisi aktual dan trial and error, menyusun dan analisis hasil perhitungan. Menyusun contoh penanggulangan perhitungan, prediksi efek penanggulangan dan menyusun hasil. Begitulah untuk melakukan simulasi angka. Perlu mengumpulkan banyak informasi dan merapikan, maka perlu banyak kerja dan waktu. Dan perlu pengetahuan dan pengalaman untuk perhitungan diproduksi kondisi aktual. Akan tetapi, satu kali membuat model diproduksi kondisi aktual perairan target bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegunaan seperti efek penanggulangan dengan syarat yang berbeda dan pengaruh dari pembangunan dan lain-lain. Apa yang mau disampaikan dari perusahaan kami, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dan lain-lain, mohon bertanya waktu penukaran interaksi pendapat siang nanti.